Namanya Arka, seorang mahasiswa perantauan, baru beberapa minggu tinggal di kota kecil ini. Setiap sore sepulang kuliah, ia selalu melewati jalan buntu yang sunyi, dan di ujung jalan itu, berdiri sebuah rumah tua. Kat temboknya mengelupas, jendela, kacanya pecah, rumput liar menjalar menutupi dinding. Rumah itu tampak seperti benda mati, tapi entah kenapa, Arka selalu merasa sedang diperhatikan. Warga sekitar selalu menghindari jalan ini. Mereka memilih memutar jauh, hanya agar tak perlu berpapasan dengan rumah kosong itu. Kata orang rumah itu berhantu. Konon, dulu seorang nenek tua tinggal di sana sendirian. Suatu malam ia ditemukan meninggal di kursi goyangnya. Matanya masih terbuka, seolah menunggu seseorang yang tak pernah datang. Tapi bagi Arkan, semua itu hanya cerita kampung, tak lebih dari bumbu dongeng, agar terdengar menyeramkan. Sampai suatu sore, langit mulai meredup. Langkah Arka terhenti. Pintu rumah tua itu terbuka sedikit. Angin sore menimbulkan suara derit panjang, seperti memanggil, atau mungkin memperingatkan. Arka menatap celah gelap itu. Ia menahan napas, jantungnya berdegup lebih cepat. Rasa ingin tahu perlahan menenggelamkan rasa takutnya. Arka melewati pagar berkarat, menaiki teras kayu lapuk yang berderit. Saat ia mendorong pintu lebih lebar, bau tanah lembab dan kayu busuk menyeruak di dalam. Hanya ada kegelapan beberapa. Cahaya pucat menembus lubang atap, seolah menuntunnya masuk lebih dalam. Tatapan Arka terpaku pada satu titik, sebuah kursi goyang tua di tengah ruang tamu. Kursi itu perlahan bergerak maju mundurkan suara decit panjang yang menggema ke seluruh ruangan, seirama dengan detak jantung Arka yang kian kacau. Lalu Arka melihatnya di atas kursi goyang tua itu, terduduk seorang nenek tua, tubuhnya bungkuk, mengenakan kebaya lusuh dan kain batik yang menjuntai hingga menyentuh lantai retak. Rambut panjangnya berantakan, beruban kusam, sebagian menutupi wajah keriput yang pucat. Ia hanya duduk diam, tak bergerak sedikit pun, tapi matanya, sepasang mata gelap kosong itu, terus menatap Arka. Pandangan itu terasa dingin, seolah menusuk menembus dadanya, seakan menuntut, "Kenapa kau datang ke sini?" Dan dalam sunyi, kursi goyang itu bergerak sendiri, pelan, mundur, maju, dengan derit panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Suhu ruangan mendadak turun drastis. Arka bisa melihat uap napasnya, meski tak ada alasan untuk sedingin ini. Kursi goyang bergerak makin cepat, bayangan nenek itu makin jelas. Wajahnya sedikit terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara, hanya decitan dan detak jantung Arka. Akhirnya, tanpa sadar ia berbalik dan berlari sekencang-kencangnya menuju pintu. Saat kakinya menginjak ambang pintu, pintu rumah itu menutup keras di belakangnya. Angin kencang menerpa, hampir membuatnya jatuh. Arka tak menoleh lagi, ia terus berlari menjauh. Tak peduli lututnya gemetar hebat. Sejak hari itu, Arka tak pernah lagi melewati jalan buntu itu, dan rumah tua di ujung jalan tetap berdiri diam, menyimpan rahasia kelam bersama sosok nenek tua yang tampaknya belum ingin pergi.